Hadir, Mbak. Cucu-cucuku, Ahmad. Ada, Mbak. Oh ya, Ahmad Hermansyah, Noval, dalam perjalanan mudah-mudahan bisa mengikuti ya. Amin. Irusan di Sufi, Sulaiman, aku Sulaiman apa Sulaiman aja ya? Sulaiman aja, Mbak. Sulaiman aja. Alhamdulillah ya. Kita semoga selalu menjadi hamba Allah yang pandai mensyukuri nikmat Allah ya. Kita selalu bersyukur dan bersyukur, dan pada saat ini pun kita berkumpul dalam rangka mensyukuri nikmat Allah. Ya, bahwa ini kamu bertiga, cucu Mbah Arman, ya Ahmad Armansyah, Noval, Darudin, Nasiri, kemudian Firosan, Fitanasuki, Sulaiman, ya, yang akan melangkah maju maruni hidup baru. Ya. Ini kita syukuri, ya, mudah. Dan syukur yang paling utama adalah kita ditakdirkan oleh Allah untuk menjadi orang muslim, ya. Dikarunia Allah sebagai termasuk orang muslim beragama Islam, dan juga dilahirkan dari keluarga muslim, ya, itu takdir Allah, ya. Mari itu kita syukuri bahwa kita beragama Islam dengan menguatkan iman. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, Tuhan yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah saya di dalam agamamu. Diteguhkan dengan iman, dengan kemudian ditambah dengan ilmu, kemudian menuju pada ketakwaan. Dalam seperti Mbah katakan tadi ayat, ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih. Ya kayak orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu sebenar-benar takwa. Ayat ini sering sekali dibacakan oleh dalam khotbah Jumat, dalam ustaz-ustaz yang akan memberi pengajian, ya, dan sebagainya. Tapi marilah itu ayat yang sering dibacakan itu kita tanamkan dalam hati, kita amalkan. Kita berusaha untuk bertakwa yang sebenar-benar takwa. Nah, itu apa usahanya? Usahanya adalah menambah ilmu terus-menerus. Tanpa ilmu kita nggak mungkin semakin bertakwa sebenar-benar takwa. Ya, bagaimana usahanya, ya? Ilmu ini kalau Mbah ya apa ya namanya? Saya merasa kecil hati yang ilmunya itu sangat sedikit, ya. Tetapi karena semangat, hanya karena semangat, ya, karena keinginan untuk apa ya, betapa meskipun sedikit ingin mengajak anak-anak dan cucu-cucu untuk menuju pada ketakwaan yang sesungguhnya takwa. Jangan mau mati kecuali dalam keadaan Islam. Kalau kita mati tidak dalam keadaan Islam, bagaimana coba? Kita mau di mana? Karena hanya neraka atau surga. Tentu kita memilih surga. Jangan sampai kita mati tidak dalam keadaan Islam. Nah, ini Mbak minta didoakan. Didoakan ya, anak-anak Mbak supaya banyak mendoakannya. Ya. Ini
Lah ini untuk menempuh hidup baru bagi cucu-cucu kami bertiga itu perlu ilmu supaya nanti selamat. Karena Allah memerintahkan untuk mensunahkan ya Rasul berkata untuk rumah tangga untuk menikah supaya selamat dan bahagia dunia dan akhirat. Kalau kamu nanti di dalam rumah tangga itu melakukan aturan-aturan perintah-perintah Allah dari Al-Quran dan Sunnah Rasul, insya Allah menjamin kamu akan selamat dan bahagia. Menjamin kamu untuk selamat dan bahagia. Ya, kalau kamu itu, ya itu namanya takwa. Jadi melaksanakan segala perintah Allah dan tuntunan Rasulullah. Seperti Allah itu sejak awal itu pesan kepada Adam dan Hawa dan Iblis ketika diturunkan ke bumi. Sejak awal Allah itu pesan. Karena Allah itu tetap kasih sayang. Meskipun Adam berbuat dosa sudah diampuni, tetap sayang. Meskipun diturunkan di bumi, Allah menghendaki agar di bumi pun selamat dan bahagia dan nanti bisa kembali ke surga. Rasulullah berkata, sebenarnya Allah menghendaki hambanya semua masuk surga, kecuali yang tidak mau. Ya, saya yang tidak mau. Ya Allah itu sejak awal sudah mengingatkan, sudah beling sama Adam dan Hawa dari Iblis. Dalam surat Al-Baqarah ayat 38. Level apa itu? Al-Baqarah 38. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa nahbitu minha jami'an. Wa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Betul enggak, Sam? Betul? Sam? Enggak betul bacanya? Ya? Harus Bu. Yeah. Ya, jadi Allah pesan apabila turunlah kamu semua ke bumi. Adam, Hawa turunlah dan Iblis turun kamu ke bumi. Kalau kamu nanti di bumi, apabila datang petunjuk, kamu mengikuti petunjuk, kalian tidak akan merasa khawatir dan tidak akan merasa takut. Takut dan khawatir itu membuat orang hidupnya gelisah, sedih, ya, bisa semangat, bisa sakit. Nah itu kalau Allah berjanji, kalau mengikuti petunjukmu, kamu tidak akan merasa takut, tidak akan merasa khawatir. Kamu akan dikembalikan nanti ke surga. Kamu akan mendapat keselamatan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Nah, maka saat ini nanti kamu akan diberi ilmu untuk bagaimana menempuh hidup baru keluarga, ya. Ya sebetulnya itu kalau jadi pengantin itu ada khutbah pengantin ya. Tapi ketika khutbah kamu sedang mungkin tidak bisa konsentrasi, ya mungkin bisa konsentrasi. Tapi ilmu sebelumnya itu kayaknya lebih nanti lebih bisa diamalkan. Nah ini anak-anakku bertiga ya, Arman, Naufal, Ojan, Bapak Ibumu telah melaksanakan tugas sebagai orang tua, ya. Rasulullah bersabda, hakul
yuridi ala walidihi ayyuhsina suhu wa yu'allimuhumul kitaba wa yujawizuhu idza adraka. Hak anak dari orang tua atau kewajiban orang tua terhadap anak itu ada 3, antaranya yaitu pertama memberi nama yang baik, yang kedua mengajarkan kitab, yang ketiga menikahkan ketika sampai waktunya, ketika sampai saatnya, ya. Nah, itu Bapak Ibumu telah melaksanakan 2 dan yang 1 ini sedang direncanakan. Ya, sudah direncanakan, mudah-mudahan dapat terlaksana dengan selamat, lancar, dan diberkahi. Memberi nama baik pada kalian. Ahmad Armansyah. Ya. Ahmad itu nama Rasulullah. Ahmad itu Rasulullah bisa Ahmad, bisa Muhammad. Kalau Ahmad itu orang yang terpuji. Kalau Muhammad orang yang suka memuji. Gitu ya, Dan? Nggak terbalik ya? Ya. Itu nama dari Rasulullah. Jadi Bapak Ibumu mengharapkan nama itu biasanya mengandung doa, harapan, atau peringatan sesuatu. Kalau anak wanita itu biasanya enggak anak laki-laki diharapkan ya. Kamu supaya mencontoh Rasulullah. Aman, ya. Semua petunjuk Rasulullah diusahakan untuk dilakukan. Yang sudah diketahui ya. Yang sudah kamu ketahui dilaksanakan ya. Untuk Rasulullah juga akhlaknya, ibadahnya, akhlaknya ya. Kalau Arman saya nggak tahu. Arman saya itu mencontoh mungkin orang yang baik ya, orang yang baik atau agama dan akhlaknya mungkin ya untuk dicontoh oleh Arman. Jadi sebetulnya ini anak perlu tahu apabila sudah bisa diajak bicara, sudah bisa menangkap. Anak itu perlu tahu namanya itu maksudnya orang tua itu mengharapkan apa dari nama itu gitu ya sebetulnya. Kemudian Naufal Idharuddin Nasiri ya. Naufal itu katanya apa? Tampan ini ya? Cakep, tampan. Idharuddin Nasiri. Dermawan. Dermawan. Ya. Terus Nasiri itu nama bapaknya. ambil dari bapaknya. Ya, moga-moga betul-betul menjadi dermawan ya. Menjadi hartawan dan dermawan. Rezekinya diberi yang banyak, diluaskan, tetapi dermawan, suka bersedekah. Dermawan itu adalah akhlakul karimah yang paling top, ya. Orang dikatakan imannya bersungguh-sungguh, imannya baik, imannya kalau akhlaknya itu bagus. Kemudian akhlak yang paling top, yang paling tinggi adalah dermawan. Karena dermawan itu akan disayangi Allah dan disayangi makhluk Allah. Disayangi manusia. Makhluknya saja. Kalau orang dermawan yang suka memberi kepada hewan juga suka. Ya. Kemudian akan didekatkan surga, dijauhkan dari neraka. Karena orang dermawan itu mesti orang yang berakhlak baik. Dermawan bukan karena itu loh, bukan karena motivasi dunia, bukan karena mau jadi anggota DPR lalu dermawan, bukan begitu. Dermawan yang sungguh-sungguh dalam keadaan apapun, ya tahu siapa yang diberi itu ikhlas, tidak karena
kepentingan dunia ya. Kemudian virusan di tanah suci. Apa itu ya? San? Bu. Ya, Erwin. Erwin. Apa? Artinya tempat apa ya? Beristirahat ya? Virusan. Win, apa Win? Mana Win? Saya Bu. Virusan itu apa? Virusan di tanah suci. Padang luas di tengah harmoni. Bu. Apa? Padang luas di tengah harmoni. Harmoni. Padang luas harmoni. Bu. Padang luas di tengah harmoni, Bu. Wawasan luas. Oh, kamu diharapkan berwawasan luas kan? Ya. Amin, Mbak. Amin. Berarti Nasi Padang maksudnya. Bahasanya puitis, Mbak. Padang luas, Mbak. Padang luas itu jembar segorone mungkin Bu bahasa Jawa. Pada nafsirkan sendiri-sendiri. Padang gorong ini bahasa Jawanya gorong bisa sabar, gorong. Nggih, padang segarane sabar nggih. Jembar. Apa saja Luas di tengah harmoni, Mbak, artinya itu. Oh, iya. Pokoknya sudah nah, Mbak juga memberi nama bagus, Saiful Huda. Pedangnya petunjuk. Hidayah. berat nih, Mbak. Berat. Berat ya. Kebetulan seneng. Berat dengan halus ya sudah itu melaksanakan. Terus siapa? Arman. Novel. Asro Rasiri. Asro itu yang sedang menempuh perjalanan apa ya? Asro menempuh perjalanan Traveling. Bukan traveling. Safari. Lewat perjalanan yang bagus, menempuh perjalanan menuju yang masih Musafir. Sembara. perjalanan jauh menuju yang surga. Terus Akram Salimuddin. Oh, ini tadi apa? Arman Utsal ya. Yang belum siapa? Bulan. Jadi pengantin, mau jadi pengantin aja yang dibahas, Bu. Bulan Asam dulu. Asam ya. Akram Salimuddin itu waduh, ini Pak sebetulnya harapan sangat besar ya. Mudah-mudahan ini terkabul ya. Aslam itu kan menyelamatkan Salimuddin, menyelamatkan Aslam ya. Mudah-mudahan ini terkabul ya. Nah itu kan ini kan nomor 5. Aslam itu nomor 5. Terus Bapak kan bilang sama Ibu, ini nomor 5. Kudune 5 kuwi Islam, Bu. Islam kan 5 anu nek urune. Jadi ini Islam. Islam Salimuddin ya, Bu. Berarti nomor 2 ini syahadat nih, Bu. Mbak Yu sahadat. Masih pom sholat. Baikkan zakat. Baikkan zakat. Nomor itu rayo. Yang diulangi ini di loro telungan. Dibalik. Nah, kalau anak-anak itu bulan, jadi bulan itu
Jadi anak wedok ini diberi nama yang cantik-cantik gitu loh. Seperti Rumsari, Mutiara Wati. Harum, Sari itu bunga yang Bu harum. ngasih nama Wulan itu rame-rame, Bu. Waktu ngasih nama Wulan itu, Ibu masih di rumah sakit. Mbak Kakung itu rame-rame dengan putra-putranya. Siapa ya jenenge terus. Oh, pantas jeneng pancaan itu rame-rame. Rembukan itu rame-rame, Bu. Karena Mbak Kakung udah bingung saking banyaknya putrane. Terus seneng banget kan. Bapak kondur dari rumah sakit, udah lahir, terus wedok gitu loh. Terus, apa ya jenenge Bapak gitu. Terus rame-rame Ya. Bu, kelingan. Ya. Wulan Sari. Terus apa? Si usul apa? Lupa kula Om Atan mana ya? Aku mbiyen kelingan Bapak kayak Om Wawan gitu. Jenenge niku anu lah, apa ya? Kita melu urun niku lah. Lupa kula sinten sing tapi Bapak mungkin juga udah kagungan juga, sudah menyiapkan tapi ini tetap tanya anu kali ngajak putra-putrane niku lho. Saking senenge kondur dari rumah sakit. Kita kan masih nunggu Bu, nunggu berita. Iya. Iya. Bulan. Oke, seperti bulan menerangi ketika malam ya. Ketika gelap itu menjadi terang. Wajahnya kan seperti bulan itu kan. Glow up, Mbak, glow up. Ya itu doa kita kakak adik apa bapak itu ya. Wajahnya kan terang seperti bulan. Bulan. Di wajahmu terlihat bulan. Dari Ojan. Tapi nggak sari ya, tapi nggak sari bapak di Jogja. Tapi aneh ya, saya orang nggak sari, saya orang terima si Elma. Dan mustika itu apa? Mustika itu kalau ini mustika itu kepalanya kan rambutnya warna hitam kata bapak. Mustoko. Terus sekali rambutnya bapak gitu, jadi yang mustika aku jimat, Mbak. Bukan kepala loh. Mahkota, mustika itu mahkota. Mahkota. Iya. Jadi rambutnya tebel banget, jadi bapak nih ngasih namanya mahkota apa? Mustika. Bapak cerita ke aku begitu. Rambutnya Aku paling tebel. Lebat, Waktu lahir itu sudah tebel rambutnya. Iya. Iki ikan malah kelingan riwayatnya. Oke, ternyata saya tuh dekat sekali dengan bapak. Bayi si Kelingan ya, si Kelingan. Orang bapak tahu cerita orang aku. Bapak cerita kalau nama saya kenapa Mustika itu karena itu, Pak. Wah, itu lahir biar rambutnya wis ireng, bandel deh. Gitu. Iki sih ireng, Mbak. Orang putih maksudnya. Apa? Ya mesti punya bapaknya punya harapan. Itu bagus namanya itu. Udah namanya bagus. Sulistiawati itu kan cantik. Ada kalau suamimu, Hidayah kan? Hidayah. Dayat. Kalau Mas Dayat, Nur Hidayat. Kalau Budi Nano kan Nur Hidayah, Sulistiawati itu kan cantik artinya. Sulistiawati. Sulistia, Mbak. Sulistia, kalau Sulistia itu orang Jawa, kalau Sulistia itu orang Inggris, Mbak. Ini apa? Uni Rahmawati, Uni. Rahmah Kuniati. Rahmah Kuniati. Rahmat. Ya. Kasih sayang ya, Mbak. Kasih sayang. Kemudian Erwin Agus Sulaiman. Erwin. Ini kok orang itu? Ya, lanjutkan ya. Setelah memberi nama yang baik itu ya. Itu memang Allah menghendaki supaya diberi nama yang baik. Besok itu dia
Yaumul Hisab dipanggil itu ya. Nah, itu Mbah itu sebetulnya bertanya. Ini kan ada nama panggilan ya. Seperti saya kok dipanggilnya itu. Nah, Al-Rahman dipanggilnya kok Rahman. Terus apa lagi? Hasan kok dipanggilnya Hasan ya. Padahal nama baik. Dan nanti di akhirat yang dipanggil yang mana kan? Bro. Mas Bro. Yang asli ya. Sekarang dirubah saja, nggak ada jangan dipanggil nama panggilan ya. Saiful gitu saja. Kan itu nama kesayangan, Bu. Gak apa-apa, Bu. Nama saya boleh, Bu. Zaman kecil. Saya manggil Bule Wulan juga kadang Ian. Itu karena masih terkesan zaman kecil gitu, masih sayang, rasa sayang, karena rasa sayang. Yeah. Mungkin dulu adik-adiknya Kak belum bisa bilang Iya. Yang memanggil ibu adiknya, terus semuanya pada menirukan. Iya. Atau diri sendiri juga menyebutnya, Bu. Diri sendiri kan menyebut kayak Wulan dulu. Wulan itu nggak bisa bilang Wulan, jadi dia bisanya Ian. Akhirnya kita kakaknya ikut aja, udah manggilnya Ian gitu kan. Iya. Dan kan kata ngikutin dia, akhirnya karena rasa sayang, karena kita sayang, jadi kita ngikutin dia. Kalau Om Atan aku udah nggak ngerti karena masih kecil ya. Itu juga gitu. Diri sendiri nyebutnya itu ya udah. Yang Mbak Ikhlas ini panggilannya Mbak Mus. Pak Ustadz itu Ustadz ini Bumus. Ustadz gue ya Omar. Ya, setelah diberi nama, terus mengajarkan kitab di sini. Yu'allimuhumul kitab. Maksudnya itu membekali ilmu yang bersumber dari kitab Allah, dari Al-Quran, dan dari Rasulullah. Ya, sebelumnya itu wajib, ya. Tapi ya memang kita kurang sekali ya. Bekalan ilmu itu sangat kurang sekali ya. Kita tidak disekolahkan di agama ya. Alhamdulillah sekarang cucu-cucu ya, cucu-cucu itu pada di pondok pesantren ya. Ngajinya sudah pada ya lebih baik daripada yang dulu ya. Kalau Mbak dulu sekolah agamanya waktu di SR ya. Mudah-mudahan ilmu ini yang berharapan terus sebetulnya terus bisa ya, keluarga kita bisa terus bagaimana usahanya untuk anak cucu itu selalu mendapat tambahan ilmu. Mbak Usul caranya itu grup silaturahim keluarga besar Ahmad Syari, mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Cucu-cucu ikut aktif ya. Arman, Ojan, Naufal. Berharapan ya cucu-cucu semuanya ikut aktif masuk di situ. Nanti kalau ada pesan-pesan, ada pengasuhan agama ya, dan kamu juga boleh masukkan. Jadi boleh memasukkan dan menerima pesan-pesan agama, ilmu agama ya. Boleh humor yang baik, humor yang ya. Humor untuk mengeratkan untuk suasana baik, yang untuk mengeratkan silaturahim, boleh ya. Ya, dan ilmu yang lain ya untuk ilmu yang bersumberkan Al-Quran dan hadis. Saran itu ya. Ini tutu supaya ikut aktif ya. Nah ini kemudian setelah itu ini baru akan menikahkan ya, mudah-mudahan ini sudah membantu Anda, Bapak Ibumu sudah membantu Anda bertiga untuk mendapatkan jodoh. Itu wajib, itu sebenarnya wajib bagi orang tua membantu atau mencarikan jodoh. Ya, ada yang harus dicarikan,
meskipun perempuan itu boleh disyariatkan, ya. Nah, itu kalau ada timur, mungkin agak gimana ya, kalau itu itu agama nggak begitu. Kalau zaman dulu ya, itu kiai misalnya punya santri, lalu punya anak wedok, itu sudah masanya kita terus boleh itu santrinya yang paling apik di agamanya dipanggil, itu jadi mantuku ya, itu saja. Seperti Mbak dulu pernah mau begitu tapi gagal. Ani nggak mau. Saya panggil itu nggak share. Aninya nggak mau. Itu sebetulnya begitu, wajib itu mencarikan berikhtiar ya, dan juga berdoa berikhtiar untuk saya menikah ya. Nah, ini mudah-mudahan dapat terlaksana dengan lancar, selamat dan selamat dan diberkahi ya. Terus nanti menyusul mudah-mudahan menyusul cucu-cucu wanita mudah-mudahan pasti selalu berdoa berikhtiar ya. Ini bapaknya ini yang harus berikhtiar ke ibu. Nah ini tanyanya apa? Om, Pak D ya boleh kok ya. Carikan lo, ya. Nah ini kayaknya ini jamnya nanti ini ya. Mbak itu pembukaannya sekian saja ya, nanti dilanjutkan oleh Asam ya. Ini mudah-mudahan ini ya, ini jamnya nanti sekian saja dari Mbak. Saya minta kepada Asam untuk memberikan ilmunya untuk berumah tangga yang dari sumber Quran dan hadis. Silakan Asam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun Bu, bismillah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihah. Bismillah. Sebelum mulai mungkin mau tanya dulu ini kepada yang calon manten ini masing-masing. Tugas nomor 1 ya untuk seorang bapak ya, seorang suami, seorang kepala keluarga, seorang bapak setelah kalian nikah itu tugasnya itu nomor 1 sebenarnya menurut kalian apa? Coba. Ya untungnya bukan untuk supaya aja. Coba Arman, Noval sama Ocan gitu ya. Mencari nafkah, Om. Oke. Mencari nafkah. Baik, salah satu tugas mencari nafkah. Kalau Ocan apa tugas yang paling penting? Membahagiakan istri. Membahagiakan istri. Keren. Kalau Noval. Bisa jawab nggak Noval? Itu Noval jawab di tulisan tuh. Apa? Oh ya, membimbing istri dan keluarga menuju kebahagiaan dan keselamatan dunia akhirat. Masya Allah. Itu kayaknya jawaban yang paling komplit sudah diwakil oleh Noval ini. Tapi kira-kira sebenarnya tujuannya sama semuanya. Cuma Noval yang paling komprehensif jawabnya. Masya Allah. Jadi itu ya. Jadi gini, di dalam Al-Quran disebutkan tugas nomor 1 ini yang berat. Ku anfusikum wa ahlikum nar. Artinya untuk menyelamatkan diri kita dan menyelamatkan keluarga kita. Artinya istri sama anak-anak ya, itu dari siksa api neraka. Artinya dari siksa mendapat kebahagiaan ya di dunia maupun di akhirat. Ya, termasuk nanti salah satu tugas untuk memenuhi tugas itu seperti disampaikan oleh Arman tadi juga untuk mencari nafkah dalam rangka itu juga ya masalah itu, karena laki-laki itu adalah ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa.
laki-laki pemimpin di keluarga bagi wanita, bagi istri dan anaknya. Karena apa? Karena dua hal ya. Pertama adalah salah satunya karena memang laki-laki memang yang memberi nafkah. Karena itu bukan tugas ringan ya. Tugas semuanya itu berat. Jadi hanya karena gini, pada waktu kalian melakukan akad nikah, itu menyerahkan, bapaknya itu menyerahkan tanggung jawab yang tadinya dalam mendidik anaknya dari lahir segala macam, tanggung jawab bapak ibunya itu. Pada hari itu bapaknya menyerahkan tanggung jawabnya kepada kalian. Dan ini adalah misakon gholido. Apa itu misakon gholido? Perjanjian yang sangat berat. Jadi waktu kalian melakukan ijab qabul itu perjanjian yang disebut oleh Allah misakon gholido, yang sangat berat. Karena perjanjian ini hanya disebutkan 3 kali di dalam Al-Quran. Pada waktu pernikahan, ketika Allah membuat janji dengan para nabi dan rasul, dan ketika Allah membuat perjanjian dengan Bani Israel dan mengangkat gunung di atas. Perjanjian yang sangat berat, yang konsekuensinya besar. Itu yang harus kalian sadari. Jadi laki-laki itu nggak gampang. Jadi bapak itu nggak mudah. Siapkan mental, harus berani, harus berjuang, harus punya ilmu. Ya, jadi ini tentu saja yang tadi ingin membahagiakan dengan muamalah yang terbaik kepada keluarga. Ya, yang namanya harus sabar. Masuk surga itu kuncinya di keluarga itu sabar. Dengan kelembutan, kesabaran, ketegasan, tapi dengan ilmu. Ya. Jadi ini awal yang harus kalian tanamkan dari awal. Ini adalah ada kalian di depan kalian, itu tugas yang 3 kali, karena harus jadi pemimpin. Harus memimpin di dalam pemerintahan. Nah, siapkan diri dari sekarang. Jadi, dan ini ya, apa namanya, gini. Kalau awalnya kan semua orang bangga, bahagia dengan pilihannya. Ya nggak pada waktu itu. Tapi nanti setelah nikah ini, kuncinya juga menjaga kebahagiaan, menjaga kesetiaan. Itu juga butuh perjuangan. Ya, itu bagian yang sulit dalam hidup. Ya. Menyadari ketika sudah nikah, ini takdir dari Allah. Kalian akan melihat satu sama lain kekurangan. Nek orang gue sabar, kalau tidak ada namanya qanaah, menerima apa yang ada. Dan menyadari ini tanggung jawab yang besar. Ya, kalau suami itu baik, lembut, membawa, insya Allah akan baik keluarga. Insya Allah yakin itu. Tapi harus bawa itu. Harus bawa kepada kebaikan. Sebelum tak lanjutkan. Setelah nikah itu nanti kalian pengalaman apa yang akan kalian hadapi yang baru sama sekali, yang tadinya nggak pernah kalian hadapi sebelumnya. Pengalaman yang hanya didapat setelah nikah, sebelumnya nggak akan kalian dapatkan sebelumnya. Istri melahirkan, Mbak? Om. Ya, istri melahirkan, contohnya. ya. Itu ya. Ya. Jadi kalian akan mendapatkan pengalaman-pengalaman yang luar biasa baru, seperti kata pernah dengar kata Mbak Nuri bilang itu, setelah nikah saya hidup itu berbolak-balik 100, 380, 60 derajat atau segala macam. Ya seperti itu. Kalian juga akan mengalami itu. Banyak halaman yang baru. Ya, maaf, termasuk salah satunya yang kalian harus punya ilmunya adalah masalah hubungan suami istri. Ini sesuatu yang baru. Dan semua hal itu butuh ilmu, butuh tahu. Ya, kuncinya untuk membahagiakan itu bagian yang tidak bisa dianggap sepele. Bagian yang juga penting, yang kalian juga harus tahu ilmunya, perkaranya. Ya, seperti ini contoh. Ya, walaupun orang itu ganteng, gagah, tapi kalau mulutnya bau, nggak jarang sikat gigi, itu menjadi sumber masalah dalam keluarga. Iya. Yang dulu nggak terlalu masalah sebelum nikah. Kalau nikah orang kok sikat gigi bau, masalah.
Nggak mandi. Bisa ya, oh nggak mandi. Masalah rumah itu bersih, harum itu bukan perkara kecil-kecil. Jadi gini, tapi saya ingat kenapa keluarga itu disebut 50% dari ibadah, karena banyak sekali ibadah kita nggak akan dapatkan kalau belum nikah. Coba sabar, nyenengkan istri, berguru, tadi ngomong membahagiakan, itu betul sekali, itu ibadah semua itu. Membangunkan kalau punya anak, berjuang, dan kalian akan mengalami badai dalam kehidupan. Tidak ada yang enggak. Itu kehidupan. Nah, di situ makanya saya sampaikan bahwa ya coba dibaca salah satunya, bacain surat Yunus ayat 58 coba, sama artinya salah satu baca siapa? Surat ke-10 ayat 58. Ocan boleh baca. Sama artinya ya. Surat ke-10 ya. Ya, surat Yunus ayat 58. Ayat 58. Ya. Yang ya ayuhan nasu itu Pak Adi. Kul. Oh, kul aro'aitum ma. Kul bifadli. Kul bifadlillah, surat Yunus surat ke-10 ayatnya ayat 58. Kul bifadlillah. Oh iya, kul bifadlillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Artinya, katakanlah Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaknya dengan itu mereka bergembira. Itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Di dalam tafsir, bifadlillah itu maksudnya adalah Al-Quran. Artinya Allah memberikan Al-Quran. Kemudian wabirahmatih adalah iman dan Islam. Jadi kalau dibaca di dalam buku tafsir Ibnu Katsir atau juga tafsir dari As-Sa'di, itu maksud ayat ini adalah kalian gembira dengan apa? Nikmat Al-Quran, nikmat iman, nikmat Islam. Karena itu lebih baik dari apa? Seluruh kenikmatan lainnya. Kenikmatan sehebat apapun. Karena gini, ini mengingatkan ini, kalian ini, muda ini. Setelah itu keluarga, di masa-masa yang sibuk dengan karir, kesibukan pekerjaan, kesibukan nanti ngurus anak dan lain-lain. Sebagian orang ini terus apa? Longgar dalam masalah kesibukan masalah agama. Padahal itu sumber kebahagiaan. Kalau ingin kalian keluarga bahagia, ini nih. Nggak ada kebahagiaan apapun kecuali kalian kalau ingin bahagia, langgeng menghadapi badai sampai tua, tetap tenang, tetap bahagia, dimudahkan Allah urusannya, semuanya. Ini kuncinya cuma ini. Al-Quran, pelajari agama ini, pegang erat-erat agama ini. Kalian akan bahagia. Itu tidak ada apa-apanya urusan yang lain. Dan akan ngikut istilahnya. Urusan dunia itu seperti apa? Dunia itu seperti kita bayangan itu loh, nek bayangan. Coba kalau bayangan itu. Kalau kita tinggalkan bayangan namanya dunia, jangan ikutin kita. Kalau kita orientasinya agama, bayangan itu. Tapi kalau kita orientasinya dunia, itu capek. Dan ini kenyataan ya. Zaman sekarang agak beda. Kita lihat saudara-saudara kita, minta maaf ya. Juga ada yang bercerai. Gangguan pada zaman ini tidak mudah. Fitnah itu banyak sekali. Jagalah itu dengan apa? Dengan agama. Jangan lalai dan ajak
Bapak itu ngajak itu ya. Kalau saya sudah coba-coba ya namanya, apalagi kalau punya anak nanti. Saya sudah nyuruh anak bangun sholat subuh. Sudah berapa kali? 1000 kali. Ya lakukanlah sampai 10.000 kali. Nggak ada berhentinya. Wah, Putri sampai sekarang masih coba, masih sabar nih, ngomong ngasih nasihat. Jangan berhenti dan doa. Anak itu kuncinya. Apa kalau seperti ini? Jadi yang didik istri, saya sampaikan harus, nggak bisa suami kok nggak didik istri. Ini kesalahan suami nggak mimpin, nggak didik. Tapi dengan kelembutan, tapi harus ada ketegasan dan harus memimpin. Dengan lembut ya, tapi punya wibawa, punya pengaruh, didik. Jangan dibiarkan. Karena wanita kalau dibiarkan jalan sendiri ya bengkok. Kalian harus jadi pemimpin. Harus. Dan kalian sadar merubah karakter istri itu bukan barang gampang, sulit dong, sudah ada cetakannya, udah gede masing-masing. Tapi harus dengan kelembutan arahkan kepada agama. Cinta yang karena berkembang bukan agama di awal-awal lama-lama bisa luntur, kalau bukan kan tapi akan tetap tumbuh tambah karena apa? Karena akhlak, karena kelembutan, karena sikap berbuat baik. Ini lakukanlah itu. Ya, jadi apa namanya, kuncinya itu ya, kuncinya kesadaran. Karena gini ya, gimana ya, kalau Syekh Asadi mengatakan begini, bila agama sudah tidak ada lagi di hatimu, maka dengan apa lagi engkau bisa berbahagia? Nggak bakalan. Lihatlah orang yang disibukkan. Nah ini banyak, karena banyak sekali. Saya lihat orang-orang yang masalah dan lain-lain itu karena lupa kesibukan dunia. Jadi itu saja. Saya kira kalian sudah menyiapkan. Dan ada contoh. Di orang tua kalian sudah memberi banyak pelajaran. Memberikan banyak contoh. Ini sekedar mengingatkan saja, refreshing. Masya Allah, barokah ya, kita sangat bahagia. Tetapi tata hati kalian ya, dan juga ketika menikah ya, maka satu tambahan lagi dari pengalaman ya, kalau ada masalah di keluarga kalian, kalau bisa selesaikan berdua, nggak usah ada orang lain tahu. Kalau perlu tembok di rumah juga nggak tahu, nggak ada yang dengar, nggak ada yang tahu. Nggak usah laporkan ke orang tua, laporkan ke mertua. Sebisa mungkin mandiri, selesaikan berdua, selesai. Nggak ada. Nggak pernah cerita apa-apa. Kalaupun guyon, kalau bisa, jangan menganukan yang sifatnya anukan laporan ke keburukan istri atau juga keburukan. Kalau bisa, itu lebih aman. Selesai. Selesaikan. Kalian akan makin erat dengan niat baik. Selesai. Selesai. Gak usah bocor ke siapapun. Ke orang tua pun gak perlu. Gak perlu. Gak perlu. Mandiri. Itu lebih aman. Apalagi di awal-awal. Ya, jaga hubungan dengan keluarga besar. Itu bukan masalah kecil. Tapi jaga, itu bagian silaturahim yang penting. Tapi kita kalau bisa memberikan kebahagiaan ke orang, dan nggak usah, ini masalah kita selesaikan. Kita akan menjadi matang. Akan menjadi matang. Masalah-masalah insya Allah akan menjadi lebih mengecil ketika kita lebih banyak ke Allah. Lebih banyak ke Allah. Ya, itu kunci kebahagiaan. Tentu saja disebutkan dalam Al-Quran ketika satu keluarga besar masuk surga bersama-sama, dikatakan apa kuncinya dalam surat Ar-Ra'd, bima sobartu. Udahlah, kalau harus banyak memaafkan, harus banyak bersabar, harus banyak menahan diri, dan usahakan ini. Nah, ini pengalaman bagi yang butuh-butuh apa? Berusaha terus usahakan ucapan itu makin lama makin yang lembut lah, yang baik lah. Dengan muamalah yang terbaik. Usahakan.
Usahakan ini bukan perkara mudah, di perjuangan ini juga ini ngomong ke diri sendiri, nasihat gue sendiri juga buat umat dan buat tadi ya. Diri sendiri dari pengalaman, bahwa berusaha merubah diri sendiri untuk makin ucapan yang keluar, pokoknya iso ucapan yang sebaik mungkin. Itu saja. Mendingan ditap. Oke, seperti itu. Itu menyelesaikan banyak masalah dengan siapa saja. Ternyata gitu. Pokoknya kelembutan, tetap tegas, tetap harus kita melakukan ngajak kebaikan, jelas. Tapi dijaga diri kita. Terutama masalah mulut. Ya, tentu saja dengan pertolongan Allah dan doa. Dalam semua urusan coba itu, contohlah Mbak Putri itu paling rajin berdoa ya. Nah, iso itu dihafalin itu doa-doa. Diamalkan rutin. Itu kunci semua urusan. Dan sabar, kadang-kadang ada masalah, mungkin butuh 10 tahun baru selesai. Tenang aja, hadapi sabar. Itulah itu. Insya Allah. Itu aja, mudah-mudahan bermanfaat ya. Untuk kedawan, minta maaf. Jadi mudah-mudahan segera tambahan dari yang disampaikan tadi oleh. Assalamualaikum. Yang mau nambah? Ya, jazakallah khairan dari Om Alian ya. Ada yang Pak D ya? Pak D. Ya, mudah-mudahan itu bisa kamu bisa menerima, diamalkan ya, diingat-ingat ya, dan dicatat ya. Ya, sebagai bekal ya itu ya. Ini kalau nambah bisa ya? Waktunya masih bisa sedikit. Ini ya. Nah, jadi ini orang tua, Bapak Ibu itu telah melaksanakan tanggung jawab ya. Telah membesarkan kamu, mendidik kamu, memberi nama, membekali, mengajarkan Al-Quran dan sebagainya, mengajarkan agama, mendidik, dan kemudian akan menikahkan. Dan sekarang kamu sudah lepas dari Bapak Ibu. Tanggung jawab Bapak Ibu sudah selesai ya sebetulnya. Tetapi sayangnya itu tidak akan lepas ya, sayangnya ya. Ya sampai anak Mbak sudah jadi Mbak juga ya masih seperti sebagai anak ya, sayangnya masih ya, doanya masih ya. Tapi kamu sekarang bergantian, kamu menjadi orang yang punya tanggung jawab. Tadi sudah dijelaskan, disampaikan oleh Pak D. Umum Aslam, punya tanggung jawab terhadap keluarga ya. Seperti urusan dilakukan tanggung jawab sebagai keluarga untuk menyelamatkan dari neraka ya, memberi nafkah ya, mendidik, menjadi pemimpin dan sebagainya ya. Tapi jangan lupa, kamu anak laki-laki ya, itu sekarang gantian bertanggung jawab kepada orang tua, kedua orang tua. Jangan lupa. Ya, jadi tanggung jawabnya dua kamu. Sudah keluarga kamu nanti, istri dan keluarga juga kepada kedua orang tua ini. Jangan lupa ini. Baktinya kepada orang tua tambah kamu tanggung jawab, karena orang tua sudah tua, ya, sudah lemah, kamu bertanggung jawab untuk kesehatan tua, dan ya, alhamdulillah orang tuamu sih cukup ya, mereka diberi kecukupan ya, diberi rezeki ya. Tapi kalau kamu Anda berarti ini anak saya tahu bersedekah. Berarti ini rezekinya nih, Bapak bersedekah pada saya. Atau kamu sedekah atas nama orang tua. Ya, bersedekah pada memberi hadiah, memberi apa kesukaannya, kalau datang makanan apa. Ya seperti Erwin itu, kan sering ke ibunya itu, bagus sekali tuh. Ke ibunya nengok ya, baru istrinya harus mendukung, istri harus mendukung supaya ya, istri mendukung suami untuk berbakti kepada
Orang tua yang wajib itu anak laki-laki ya. Nah, itu apa nanti sudah meninggal seperti ini anak-anak ibu kan, bapak sudah tidak ada ya. Itu masih harus terus ya. Baktinya mendoakan terutama berbuat baik kepada saudara-saudaranya, kepada teman-teman dekatnya, kemudian bersedekah dengan atas nama Bapak, ya. Nah, terus sama jariah juga boleh, ya. Itu jangan lupa ya. Kemudian lebih kepada ibu, ya. Anak laki-laki kepada ibu itu. Anak laki-laki itu selamanya adalah anak ibunya, ya. Jangan sampai karena sibuk dengan istri lupa sama ibu. Jangan sampai ya. Masa ibu. Dan ada apa ya? Pernah pada suatu saat itu Mbak Sari ya, waktu itu di musala pengajian itu mengingatkan Rasulullah itu pada suatu saat ketika naik ke mimbar mau berkhotbah itu naik mimbar pertama oh, amin, mimbar kedua amin lagi, mimbar ketiga amin. Setelah selesai Jumatan ada yang bertanya tadi itu amin apa ya Rasulullah? Nah, itu tadi malaikat Jibril datang memberitahu kepada saya bahwa apa ya sangat Ciloko ya, ciloko bahasa Indonesia apa? Celaka ya, orang yang ketika disebut nama Rasulullah Muhammad itu tidak menjawab, tidak harusnya menjawab apa? Sallallahu alaihi wasallam. Itu kalau tidak menjawab itu celaka itu, mungkin itu namanya. Ya. Kemudian yang kedua menangi puasa Ramadan tapi tidak mendapat ampunan. Yang ketiga cilaka ketika mempunyai orang tua yang masih hidup itu tidak berbakti, tidak menyebabkan masuk surga orang tua itu. Orang tuanya masih hidup tidak menyebabkan masuk surga. Rugi sekali itu karena tidak berbakti ya itu ya itu dari Mbak, tambahan dari Mbak ya, mudah-mudahan ini juga untuk anak-anak Mbak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya mau nambah sedikit, Mbak. Ya. Mau berbagi pengalaman, jadi berbagi tips berdasar pengalaman. Satu hal itu yang penting dalam kehidupan rumah tangga itu menjaga hubungan emosi. Ya. Dalam hubungan rumah tangga itu menjaga hubungan emosi antara suami dan istri. Itu ada satu hal yang bisa memudahkan untuk itu, yaitu biasakan memeluk istri minimal sehari sekali. Iya. Itu akan mudah dilakukan pada saat-saat awal perkawinan, tapi tidak mudah kalau tidak dijaga dan dilakukan pada perkawinan yang sudah lama. Jadi tidak bisa serta-merta kita bisa memeluk istri kalau tidak dijaga emosinya, dan itu sebaliknya dengan memeluk istri itu minimal sehari sekali, itu hubungan emosi jadi terjaga, dan sebaliknya gitu. Saya biasakan itu kalau bangun tidur setelah cuci tangan mendekati istri, memeluk istri erat.
itu terasa sekali manfaatnya untuk menjaga hubungan emosi dengan istri. Itu pengalaman saya. Ya. Kemudian ada manfaatnya. Amin. Terima kasih. Makasih Mas Ipong. Ya, saya juga melakukan, saya mencium istri sehari paling enggak 5 kali. Alhamdulillah. Serius, jadi maksudnya itu bukan perkara kecil, tapi kita jaga. Ya, Itu pengaruhnya efeknya besar. Malah saya nggak dari awal, setelah sadar. Kalau itu halal sudah dihalalkan ya. Ya, maksudnya nambahi apa yang disampaikan Mas Ipong, apa yang disampaikan Mas Ipong. Iya. Betul Pak. Itu memang pelukan pelukan itu apa aja. Dia memang penting sekali pelukan itu. Anak marah, anak nangis, anak jengkel itu bisa sembuh, itu bisa reda itu. Ya apalagi pada istri ya. Ya itu bagus sekali itu ya, ingat ya. Itu nasihat itu sebenarnya itu ada buku. Bakunya itu ada buku. Aku malah yang beli itu buku apa ya? Ada suami istri itu. Ya. Itu tadi hanya satu ya, Bang? Yes, itu tergantung inisiatif suami. Biasanya kalau wanita istri mendahului memeluk mungkin malu. Kalau Uni enggak nih, Uni malah yang mendahului. Istri tuh nyiapin minumnya, Mbak. Kalau yang ini enggak, Mbak. Erwin yo. Erwin curhat, Erwin. Tenang, Mbak, sudah cukup. Iya. Ini mau si Citra apa loro ya, Bang? Mau terganggu pendengarannya? Satu namung setunggal, Mbak. Namung setunggal, Mbak. Setunggal terus dijabarkan sendiri, Mbak. Dari Om Asro coba sekarang sama Oke, mungkin untuk novel khususnya ya. Novel, kemudian Atman sama Ocha. Pertama itu selamat ya, selamat itu mencari jodoh itu tidak mudah ya. Dulu om aja dulu dicarikan gitu ya. Itu nggak mudah memang. Ya, selamat itu satu prestasi ya. Ya. Kemudian kedua yang paling penting sebenarnya niatnya harus betul-betul kuat. Ya, kalau itu yang akan bisa jadi kita sabar, kita tahu ini tujuannya jangka panjang. Kita mau membangun keluarga ini sampai ke akhirat. Jadi kalau di dalam perjalanan itu ada naik turun tuh biasa banget gitu. Sangat biasa karena kita sadar tadi dari Pak Dia atau Atan itu kita itu dari latar belakang yang berbeda. Hal-hal yang sangat kecil yang mungkin kita belum tahu sebelum kita hidup bersama itu ya harus dimaklumi. Kita dengan kakak adik sih juga tidak tentu sama. Saya selalu bilang ke istri bahwa di rumah itu saya ada 4 sih ya, kebetulan cuma 4 ya. 4 itu 4 karakter yang berbeda. Saya berbeda, istri berbeda, Novel berbeda, Betari berbeda. Itu semuanya harus bisa saling toleransi. Kita bareng-bareng ini membangun keluarga ini ya harus masing-masing harus punya kesabaran yang tanpa batas lah ya. Kalau tadi Pak Di Aslan bilang 1.000 sampai 10.000 kali ya memang itu harus dilakukan. Mungkin ya. Jadi nah ini untuk catatan juga pokoknya yang penting itu besok misalnya pernikahan itu yang paling penting adalah tadi kita sadar betul bahwa ketika ada ijab kabul itu tanggung jawab besar banget memang dari seorang ayah itu yang selama ini tanggung jawab terhadap istrinya, bahkan ada yang menyebutkan namanya anak perempuan itu dosanya sukun yang
jadi istri orang lain itu masih ditanggung oleh bapaknya. Itu dipindahkan ke kita sebagai suami. Itu luar biasa berat. Jadi sangat beruntung nanti kalau memang istrinya istri yang soleh, yang mudah, yang solihah. Jadi satu keberuntungan besar. Kita tinggal sedikit saja mengarahkan. Mudah-mudahan Allah memudahkan. Yang jelas kalau niatnya kita kuat, Allah akan memudahkan. Yang paling penting itu pokoknya kalau ada barokah di dalam rumah kita, ya udah semuanya baiklah, ya sehat, ya pinter, ya soleh, ya semuanya baik ya. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Niat itu sangat penting ya. Niatnya ketika itu apa, yaitu melaksanakan perintah Allah ya, melaksanakan sunnah Rasulullah ya, yaitu niat itu ya yang sangat penting ya. Kemudian Mbak mengingatkan itu loh, yang diingatkan Nur itu loh kan, ketika suami membaca doa itu untuk istrinya. Nah, itu tugasnya Mbak nanya, kalau itu bukan saya. Sudah hafal baca doa setelah ijab itu kepalanya dipegang gitu. Iya. Enggak banget saya. Nanti saya di sini Pak, silaturahmi. Iya. Bulan mau nambah Bulan? Erwin mana? Erwin kok umpetan hijab? Erwin nggak pakai hijab sama istrinya Mbak. Nambah Erwin? Ada Bu, kenapa Bu? Saya Bu. Nambah, mau nambah? Oh nggih, saya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya pengalaman pernikahan kami kan baru 27 tahun nih. Sehingga dan Allah mengkaruniakan banyak keberkahan pada pernikahan kami, dan terutama justru di usia tua seperti inilah barangkali seperti yang dijanjikan Allah, ketika kita banyak membaca hikmah maka akan ada banyak kebaikan yang kita peroleh. Hanya dua hal. Ternyata di antara semua hal ketika berkeluarga itu, karena itu adalah bagian dari takdir, bagian yang sudah dituliskan oleh Allah, bagian yang sudah dinyatakan dalam Lauh Mahfuz, bahkan 50.000 tahun sebelum semesta ini diciptakan, bahwa ternyata kami tinggal di Darussalam, bahwa ternyata saya berkeluarga dengan keluarga hebat di Cendrawasih, bahwa saya punya anak 3 laki-laki semua, bahwa saya punya istri yang hebat, cantik, dan baik juga. Ini juga bagian dari takdir itu. Tapi dinamika di dalamnya itu kan kadang-kadang kita tidak bisa memahami bahwa takdir ada kalanya itu ya mengguncang hati kita, mengguncang iman kita. Padahal tujuan kita hanya satu, bahwa yang akan kita peroleh adalah demi ridho Allah. Kalau kita tidak fokus pada tujuan itu, maka akan ada banyak guncangan yang akan kita terima karena kita barangkali menjadi tidak sabar. Karena itu hanya 2 kunci perjalanan dalam menghadapi takdir berkeluarga itu adalah, yang pertama, ikhlas dengan semua hal. Ikhlas dengan apa yang kita lakukan. Ketika kita melakukan semuanya karena Allah, maka insya Allah apapun menjadi lewat. Termasuk beratnya pernikahan, termasuk beratnya pertengkaran, termasuk beratnya guncangan di keluarga. Kalau kita ikhlas, insya Allah kita akan melakukannya tidak dengan perasaan yang berat. Yang kedua, itu adalah ridho dengan takdir yang ditetapkan. Ketika sebuah kejadian berlaku, ketika sebuah kenyataan terjadi, entah itu bahagia, entah itu berat, entah itu menyesakkan dada, entah itu membuat kita meneteskan air mata karena bergembira, kuncinya hanya pada ridho dengan apa yang sudah ditetapkan oleh Allah. Ikhlas dengan apa yang kita lakukan, ridho dengan apa yang ditetapkan, insya Allah itu jalan terbaik untuk mempertemukan kita di surga kelak. Insya Allah. Begitu, Bu, Pak. Amin. Amin. Ya, bagus sekali, bagus ya. Ya benar. Ya, semoga terlaksana ya. Amin, amin, ridho, ikhlas, ridho, sabar ya. Ya, ridho terhadap segala
Tuhan Allah ya. Sabar ya. Mungkin ada komentar dari Ocan, Arman. Oh iya, Oh silakan. ya. Sebelum ditutup, komentar dari masing-masing. Arman. Man, Noval? Arman. Oh ya. Arman ya. Orang ini kalau ngomong pinter-pinter kayak ini. Oh iya. Ya, terima kasih aja sih Mbak, sama Om, Mbak Bule nasihatnya hari ini. Ya nanti pasti untuk disiapkan ini kan pasti banyak, kata Om Atta nanti ya badai, maksudnya bakal banyak masalah pasti, maksudnya itu hal yang nggak bisa dihindarkan. Jadi ya itu mungkin memang harus diingatkan ke kita yang mungkin kalau sekarang mikirnya ya lagi excited gitu. Cuma ya ini diingatkan kembali sama Om Mbak juga bahwa ini bukan hal yang mudah dan bakal banyak ujian lah gitu. Jadi memang harus diingatkan terus mungkin untuk ini. Gitu. Terima kasih. Ya terima kasih gitu aja Mbak. Ya. Alhamdulillah. Ocan. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya jazakillahu khairan katsira. Jazakumullahu khairan katsira kepada Pak D, Mbah. Depan Pak D sama Budi juga sini semua. Terima kasih atas nasihatnya. Nanti semoga bisa membimbing saya. Nanti bisalah japri-japri. Ya, jadi nanti minta kamu jadi lucu sekarang. Harus selesaikan berdua. Jangan curhat loh ya. Ya nanti pasti juga yang seperti disampaikan Mas Arman tadi pasti banyak bentangan halangan kan emang sekarang happy mau ketemu sama pasangannya buat satu atap dan lain-lain gitu. Tapi kan kita kadang tapi kan kadang kita nggak ngelihat kalau besok ternyata ada badai atau apapun itu halangan yang dihadapi itu kadang nggak terpikirkan, cuma senangnya doang kan kadang ya, sifat manusia yang dipikir cuma senangnya doang, tapi kadang kita harus lihat kalau rintangannya juga berat. Ya mungkin itu aja Mbah, Pak D, Bude, nanti minta dukungannya, doanya, khususnya doanya agar lancar semuanya gitu. Termasuk besok sampai di hari sampai pokoknya romantis terus lah, intinya bisa romantis terus sampai hari itu kayak Pak D, Bude. Iya, kayak Mbak gitu. Ya tapi kamu jangan usah memikirkan itu ada badai ada apa, jangan dipikirkan. Itu jangan dipikir itu kan. Jadi biarkan berlalu. Badai pasti berlalu Mbak. Ya, jangan dipikir dulu oh jangan, itu hanya empaan saja ingatan, tapi diterima dengan sabar, dengan senang, dengan iya. Enjoy. Pokoknya kamu membuat rumah tangga bahagia, sakinah, mawaddah. Amin. Noval, Noval. Bisa nggak ngomong sebentar? Nggak tahu. Lagi di jalan. Oke. Di jalan kadang-kadang bahaya nanti kalau lagi. Ini lagi perpisahan teman-teman. Oh iya. Ya. Ya besok pagi berangkatnya ya. Iya. Nggak ada kamu ya. Boleh Ika. Bude Ika. Nama baik. Budemus. Itu mana ya? Budemus mana? Oh, tinggal film nih kok Mbak. Kata apa sih? Kok biasanya akhirnya nasihat ya?
Sinten, Bu? Ika. Lagi masak, Mbak. Nggih. Buku ya. Oke, sing anu niku Mbak, sing angon bebek, angon bebek. Mani bebek. Mani bebek kali wedhus. Mbak boleh nambah dikit nggak Mbak? Oh, boleh. Ya. Banyak ini banyak. Penjelasan soal di belum itu tadi diperjelas. Saya teringat ya. Saya teringat waktu mau menikah tuh sama Mas Ipung itu seperti pohon cinta yang harus dipupuk ya. Dipupuk terus gimana cara mupuknya itu ya dengan ya berbagai macam kan, nggak tahu bentuknya kayak apa namanya pupuk cinta ya. Pokoknya itu seperti pohon yang tumbuh, pohon cinta yang tumbuh yang itu pakai surat Mas Ipung ya. Karena dia kan ngetik, kalau saya kan ngomong ya. Jadi dia pohon cinta itu harus dipupuk terus-menerus supaya itu tetap tegak, supaya itu tetap subur, supaya itu tetap ya berbagai macam dengan ibadah mungkin lah, dengan saling memahami, saling mengerti, saling apapun juga lah ya. Terus juga dengan mungkin kesabaran, dengan keikhlasan, dengan ridho bahwa ini ketentuan dari Allah, kira-kira kayak gitu Mbak. Ya, gitu aja Mbak. Masih kelingan itu surat dari Mas Ipung sebelum nikah ya. Ya, suratnya. Sekarang ini. Ayo. Jodohan gimana nih? Rasa bercocok tanam, salah ya. Ini analoginya adanya pohon. Bu Nirana udah dipakai duluan. Keduluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau pengalaman Uni sih karena memang Uni kan apa namanya dijodohkan ya waktu itu. Jadi mulai Uni tuh waktu itu ya sudah ikhlas apa namanya? Apapun. Niatnya tuh memang apa ya? Niatnya mau membangun suatu keluarga apa untuk melengkapi apa imannya ya. Agamanya. Iya, jadi waktu itu ya dan saya dulu itu waktu itu udah percaya apa keluarga kan sudah saling mengenal gitu sama keluarganya Om Ayo. Jadi ya apa agak ringan gitu. Jadi mengalir aja gitu. Ya ada kaget-kaget sedikit. Ada lagi nanti kita ke itunya ya niatnya gitu. Jadi alhamdulillah ya terasa ringan. Ya memang agak banyak perbedaan, banyak kaget-kagetnya karena baru mengenal ya. Tapi karena niat kita dan ini ya semuanya terasa alhamdulillah terasa ringan. Dan sampai sekarang 27 tahun ya alhamdulillah. Baru 27 kok kita 27 ya. Aku juga 27. Kan serasa masih 27. 28. Berarti semuanya baru 26. Dik Wulan sama Dik Wulan yang salah bukan 27. Kan rasanya kayak 27, salah ya. Suwe. Wih banget. Asal yang serba gampang ini tuh mengalir. Saya nomor pitu Bu, pitulung. Akan dong ceritanya. Apa? Oh, Etan. Kenapa? Udah, saya tuh udah paling panjang berarti. Elah mana, elah gitu. Jadi mesti kan, mesti kamu ceritakan. Mus. Boten cekap, pun lengkap. Apa lebih diulang, diulang. Ulang, garis bawahi. Ikhlas, sabar, ridho. Terus kata kuncinya gitu ya. Iya,
saling memberi gitu kan. Ini nggak ada tadi, salah itu. Ya, memberi itu dengan memberi pasti. Belum ada itu, Pak. Memberi belum ada. Jadi nyata memberi aja. Ya memberi apapun, memberi perhatian, memberi kasih sayang, memberi hadiah. Ya, terus tadi ada pohon cinta itu loh. Kayaknya yang paling penting Ya, memberi. itu kan hari ini tetap soal pohon cinta itu kayaknya. Kalau masih baru mah gampang gitu, paling gampang. Goreng nggak? Anggur tua malah angel. Ini betul-betul ini. Gawat ini. Ya, itu di Lomboni kali ya pohon cinta ya. Cita-cita. Saya pernah karamelu ya, Saya karamelu gue. Karamelu gue. Dan niku anten niki tentang sawi yang gimana sibuk anten dan Om Barka kalau Om Fajar. Oh, lagi ada tamu ya, salah. Iya. Dan terakhir bulan. Tahu kan tugasnya mendengarkan dan menerima nasihat. Bulan, aku selalu masak kirimanmu. Saya mesti tak bocor. Amal ke. Oh, Bulan itu hebat di dalam konsistensi istiqomah ngirim gitu setiap hari loh, masalahku hebat sekali. Ya walaupun Bulan kadang nggak baca sih. Whatever. Soalnya tahu tak orang ngerti deh, oh iya. Nggak pernah terlewat ya, nggak pernah ya. Bulan ngomong, saya itu Bulan ngomong. Bapak Mbak lah, awal-awal itu malah masak paling susah. Jadi tak pikir ya lama ya menyelesaikan diri itu mungkin 5 sampai 10 tahun gitu. Habis itu baru kita itu kayak yang hampir 40, usia 40 itu baru yang kenal agama secara itulah benar gitu. Mulai terus justru di usia yang maksudnya usia segitu tuh baru kemudian sadar gitu. Terus ya jadi malah jadi harmonisnya itu malah bukan di awal-awal, malah dia yang agak lama gitu Mbak. Jadi setelah tahu agama, terus tahu gimana didik anak yang baik, itu malah jadi kemudian jadi nemulah formulanya. Oh iya ternyata harus ikhlas, harus terima, harus ibadah gitu. Yang tak rasakan itu kan seperti Mas Anton tadi bilang betul ya, ternyata nikah itu kan ibadah yang banyak sekali dan sepanjang hidup. Jadi sholat kita nanti yang tadinya mungkin pahalanya baru belum genap, nanti begitu nikah jadi 1 gitu. Terus semuanya puasa, semua jadi luar biasa. Jadi sepanjang itu ibadah gitu ya. Waduh ya itulah Mbak, jadinya memang betul intinya itu ketika begitu kenal agama, kenal ilmu, maka disitulah kebahagiaannya yang paling. Jadi nggak cuma cinta, kemudian jadi mawaddah warahmah gitu ya, akhirnya sampai ke tahap seperti itu. Jadi cintanya itu sudah sudah bentuknya sudah lain gitu, sudah merasuk gitu. Jadi sudah beda karena kesadaran agama itu Mbak, ujungnya di situ gitu Mbak. Iya. Masalah.